Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zuleha, mahasiswi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan kapasitas organisasi, yang mana khususnya nanti saya akan menjelaskan studi kasus di daerah tempat tinggal saya, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebelum saya membahas lebih lanjut studi kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep, faktor-faktor, dan dimensi penguatan organisasi di dalam kapasitas organisasi atau capacity building. Secara umum, konsep capacity building dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok, atau organisasi. Capacity building dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok, atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi, dan bakat, serta penguasaan kompetensi-kompetensi, sehingga individu, kelompok, atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. Nah, pada hari ini saya akan mengambil teori penguatan tentang kapasitas organisasi dari salah satu ahli, yaitu Millen. Untuk lebih lanjutnya, simak penjelasan berikut ya. Pengembangan kapasitas kelembagaan menurut Millen pada tahun 2004 halaman 21 merupakan pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi yang memfokuskan pada sumber daya pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses, dan struktur organisasi. Millen juga menjelaskan secara mendasar ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kapasitas. Pertama, penilaian kebutuhan atau needs assessment, yaitu sebagai basis dalam merencanakan rencana strategi pengembangan kapasitas baik di level individu, kelompok, organisasi, dan sistem. Kedua, strategi dan aksi atau strategic and action dalam mengembangkan kapasitas yang dibuat berdasarkan situasi dalam menentukan dasar identifikasi kesenjangan kapasitas yang ada. Ketiga, monitoring dan evaluasi atau monitoring and evaluation dari proses pengembangan kapasitas yang adapun dimensi yang menyangkut penguatan organisasi yaitu terdiri atas strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, aset informasi, dan infrastruktur. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas? Nah, menurut Riyadi, pada tahun 2003 dalam sebuah artikel secara khusus menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 hal pokok, yaitu 1. Komitmen bersama atau collective commitments. 2. Kepemimpinan yang kondusif atau conducive leadership. 3. Reformasi peraturan. 4. Reformasi kelembagaan. Dan 5. Peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk pengembangan kapasitas organisasi di daerah tempat tinggal saya, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, di sini saya mengangkat sebuah studi kasus, yaitu tentang pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjung Pinang. Tingginya tingkat perkembangan penduduk dan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan semakin banyaknya sampah yang dihasilkan yang bersumber dari sumber timbulan sampah, yaitu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain sebagainya. Namun, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan melakukan upaya untuk menekan volume sampah dengan adanya pengembangan kapasitas bank sampah. Bank sampah di Kota Tanjung Pinang sendiri berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak itu
tentu akan menimbulkan masalah sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Nah, pengolahan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan nilai ekonomi. Bank sampah juga merupakan salah satu indikator dalam penilaian Adipura setiap tahunnya. Lalu, mengapa diperlukan bank sampah dalam pengolahan sampah? Karena Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mana bank sampah salah satu sistem yang mengimplementasikan undang-undang dimaksud dalam mengelola sampah yang dimulai dari sumbernya. Selanjutnya, jumlah tempat yang diangkut ke TPA atau tempat pemrosesan akhir terus meningkat juga menjadi alasan mengapa diperlukannya bank sampah dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pengelolaan bank sampah ini, dalam proses pengadaan rekrutmen, seleksi, belum terlaksana dengan baik untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, yang dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang bergabung dalam program bank sampah ini. Struktur organisasi bank sampah yang ada di Kota Tanjung Pinang semuanya di SK-kan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang mana masing-masing bank sampah yang memilih anggotanya sesuai dengan kedudukan dalam kepengurusan. Anggota melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya sehingga program dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Milen pada tahun 2004 yang mengemukakan bahwa salah satu penguatan organisasi yaitu memfokuskan proses dan struktur yang dapat mempengaruhi bagaimana organisasi tersebut menetapkan tujuannya dalam menyusun dan menyusun pekerjaannya secara insentif. Struktur organisasi yang baik dan tepat dapat menjawab tantangan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Nah, sekian video pembelajaran hari ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.